Peringatan Orang Kudus tanggal 9 Desember, Santo Yohanes Robertus John Roberto. Santo Yohanes Robertus dilahirkan tahun 1577 di Trasvindit, sebuah desa kecil di Snowdonia, Wales Utara. Ayahnya masih memiliki garis keturunan dari para raja Inggris, namun mereka hidup sangat sederhana sebagai seorang petani. Masa itu adalah masa penganiayaan bagi gereja Katolik di seluruh wilayah kerajaan Inggris. Jadi, walau Yohanes kecil sempat mendapat pendidikan iman Katolik dari para biarawan, namun ia kemudian menerima pembaptisan Protestan. Jadi seperti katanya di kemudian hari, walau dibaptis sebagai seorang Protestan, namun dalam hati ia senantiasa seorang Katolik. Yohanes belajar di Universitas Oxford di Inggris selama beberapa tahun, kemudian ia pergi ke Prancis untuk bersenang-senang. Nyatanya perjalanan ini memberinya lebih dari sekedar kesenangan. Di Paris, Prancis, ia malah meninggalkan kuliah hukumnya dan menjadi seorang Katolik. Sesudah itu Yohanes tidak ingin setengah-setengah menjalani hidup sebagai seorang Katolik. Ia ingin menjadi seorang biarawan. Karena itu ia pergi ke Spanyol dan masuk biara Benediktin di Valladolid. Ia menjalani novisiat pada tahun 1598 di biara Santo Martin di Compostela, Spanyol, dan kemudian ditabiskan sebagai seorang imam tahun 1600. Sebagai seorang Inggris, Pater Yohanes memiliki kerinduan yang besar untuk dapat berkarya di tanah kelahirannya, di mana saudara-saudaranya umat Katolik hidup dalam penganiayaan dan membutuhkan pelayanan iman. 26 Desember 1602, Yohanes Robertus bersama seorang rekan Benediktin berangkat menuju Inggris. Mereka tahu mara bahaya yang akan menghadang, namun mereka tidak gencar. Mereka tiba di Inggris bulan April 1603 dan menyamar sebagai tentara, mengenakan topi bulu dan pedang di pinggang. Ia berkarya siang malam demi memelihara iman umat yang menderita karena penganiayaan keji oleh Ratu Elizabeth. Beberapa kali ia tertangkap, dijebloskan dalam penjara dan dibuang, tetapi ia selalu kembali. Terakhir kali ditangkap, Pater Yohanes baru saja selesai merayakan misa. Tak ada jalan untuk melarikan diri. Ketika ditanya, ia memaklumkan dengan gagah bahwa ia seorang imam dan biarawan. Ia menjelaskan bahwa ia datang ke Inggris untuk berkarya demi keselamatan umat. Andai aku hidup lebih lama, tambahnya, aku akan terus melakukan apa yang sedang aku lakukan. Yohanes Robertus diadili secara tidak adil dan dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan menjadi seorang biarawan Katolik. Malam sebelum pelaksanaan hukuman gantung, seorang perempuan Spanyol yang baik mengatur agar Pater John diperbolehkan mengunjungi 18 tahanan Katolik lainnya. Mereka juga menderita demi Kristus. Sepanjang makan malam bersama Santo Yohanes dipenuhi sukacita. Lalu berpikir olehnya, mungkin sebaiknya ia tidak mengungkapkan kebahagiaan begitu rupa. Apakah kau pikir aku memberikan teladan yang buruk dengan sukacita ini? Tanyanya kepada perempuan yang baik itu. Tentu saja tidak, jawabnya. Pater tak dapat melakukan yang terlebih baik selain dari membiarkan semua orang melihat kegagah beraniannya penuh sukacita yang Pater miliki, sementara Pater menyongsong maut demi Kristus. Keesokan harinya Yohanes dihukum gantung. Khalayak ramai begitu terpesona oleh pribadi imam muda ini, hingga mereka tak hendak membiarkan para algojo membuatnya menderita. Santo Yohanes Robertus wafat sebagai martir pada tanggal 10 Desember 1610. Santo Yohanes Robertus, doakanlah kami. Berkah dalam